sudah membantu orang dan dia misalnya membenci kita, kita membantu orang, nanti hatinya akan terketuk. Nanti dia akan jadi berpikir, sepertinya nikah beda agama baik-baik. Apalagi yang Anda ungkit-ungkit cuma 100.000 Mas. Iya. Berarti yang miskin Anda kayaknya. Iya. Soalnya saya Kalau juga 100.000 diungkit-ungkit itu mah. Tapi kalau dari gua serius ya. Menurut gua, kalau kita memang mau membantu orang, kita bantu aja dengan ikhlas. Kita nggak usah ungkit-ungkit lagi, gitu. Atau mungkin pertanyaannya mungkin dibikin bagaimana caranya menolak. Saat ada temen yang pengen minjem duit, tapi kita nggak enak bilang enggak. Sorry, yang minjem agamanya apa? Islam pasti kan? Lain kali kalau dia minjem suruh ambil di gereja aja pasti kan? iya sih. Ambil di pendeta. Bisa. Oh masuk gereja nih nggak jadi pasti. Tapi menurut lo gimana tipsnya caranya menolak, Slim? Tidak, yang nyebelin sebenarnya bukan minjemnya, dia ngata-ngatainnya itu. Ya, tapi menurut gua kebaikan itu adalah momen terbaik untuk lo melakukan kebaikan. Jadi kalau misalnya ada orang yang butuh bantuan, selama lo bisa bantu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa bantu, ya jujur aja. Bilang aja kayak, aduh saya nggak ada uang gitu. Dan jadi kita tidak dan jangan menyimpan dendam. Dendam itu tidak baik. Wih, kok bijak kan di acara ini? Betul bro. Kalau saya tadi boleh, atau Anda langsung kasih susu, tapi airnya air doa baptis. Boleh, iya. Terima kasih, Cak. Nanti saya cobain ya. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu buat mas-mas ini. Oke, next. Terima kasih. Akan mendapatkan bebek carok ini Bebek ya. Jaro. Next, siapa lagi yang ingin bertanya? Siapa lagi? Bebas. Bebas. Dari anak sekolah juga boleh. Anak sekolah boleh? Nah, Wey, ini dia. Ini dia. Ini dia Mas ini. Namanya siapa Mas? Boleh kenalan dulu kita? Nama saya Arafi. 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 Sekolahnya di mana Mas kalau boleh tahu? SMA Darmatan di seberang. Sebelah dulu. Ya. Pokoknya SMA di sebelah sana ya. Ya kayak kita tahu. Ya boleh. Ada yang mau ditanya? Mas Arafi, sebelum kita lanjut, saya bisa taruhan. Mas Arafi pasti MBG-nya 2 porsi. Gokil. Nama gua Dava, pertanyaan gua sebagai temannya Mas Gibran, kalian berdua ini, Ya. seberapa hari Gibran tidak tidur? Soalnya mukanya ngantuk banget brengsek. Oh iya. Kalau ini jawaban saya, beliau itu kenapa mukanya ngantuk? Karena sibuk memikirkan Indonesia. Karena beliau sibuk memikirkan rakyat, memikirkan 19 juta lapangan pekerjaan. Benar. Beliau sampai pusing dan ngantuk, bahkan Sampai kurang tidur ya bro. mimpi beliau adalah rakyatku kapan kerjanya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Gibran, luar biasa sekali. Luar biasa sekali Mas Gibran. Itu adalah jawaban dari saya sebagai teman beliau. Ya. Karena selain dia, tapi dia pernah klarifikasi, emang mukanya begitu dia. Tapi ditambah capek bekerja untuk rakyat, pastilah mengantuk dia. Betul. Ini nggak kerja ngantuk gitu. Baik, terima kasih, kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih. Satu lagi. Satu lagi. Oh. Oke. Apa itu? Tanggapan kalian tentang KUHP yang baru di Yang bagian yang mana nih? Yang Ada mana banyak. nih? semuanya? Waduh, agak banyak yang itu. Banyak. Yang Kumpul kebo. bukan, yang tidak boleh menjelekan pemerintah itu, yang ngeledekin pemerintah itu. Oh, tidak boleh menghina presiden Iya, dan iya. wakil presiden ya. Ya. Mungkin. Setuju saya setuju. Gini. Bahaya nih. Kalau menghina, Nggak boleh. jangankan presiden, keluarga kita aja kan nggak boleh dihina, Ya, Cok. kalau menghina ya, tapi kalau kritik harusnya boleh. Kalau kritik boleh, tapi Ya. kalau menghina jangan jauh-jauh ke presiden. Misalnya ibu kita, Ya. Meme gimana? ayah kita, dihina kan pasti kita marah. Atau misalnya ada datang ke makam keluarga kita, terus menghina-hina di situ kan pasti marah. Kalau Apalagi menghina menurut saya siapapun tidak boleh Ya, menghina. memfitnah juga nggak boleh ya. Iya. Tapi kalau mengkritik boleh. Saya mendukung kritik kepada pemerintah. Soalnya banyak kritikan tapi nggak jelas. Kayak Jokowi PKI. Nah itu kritikan bukan, tapi kalau itu hinaan sih harusnya nggak boleh ini. Ya, kalau menghina siapapun nggak boleh. Bukan cuma presiden sih, semuanya sih sebenarnya. Ya. Oke deh, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Bebek Caro. Kasih bebek caro. Udah makan. Udah makan dulu ya. Siapa lagi silakan? Silakan. Mbak, cewek-cewek juga kalau mau ada yang nanya, silakan. Dia udah maju loh, Cu. Oh iya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Halo Bang, selamat sore. Selamat sore.
Gua Ilham. Gua Ya. pengen nanya. Ya, Tuhan itu kan maha baik. ya, Tuhan maha adil. ya, Tuhan maha atas segalanya. ya. Nah, kenapa kalau Tuhan itu baik nyiptain surga sama neraka? Kenapa nggak surga aja? Wah, gokil nih pertanyaan. Tepuk tangan dulu buat Mas Ilham. Untuk menjawab ini saya akan kirimkan link dari karena dia sudah sering dibahas di YouTube ternyata. Oke, Iya. dibahas. Boleh di recap sedikit deh tapi. Ya, karena kalau menurut saya menjadi devil advocate pertanyaan Anda ya. Ya. Karena kalau menurut saya Tuhan punya cara mainnya sendiri. Saya kebetulan bukan juru bicaranya beliau, jadi saya tidak cukup mumpuni untuk menjawab pertanyaan Anda. Mungkin yang bisa Anda tanyakan adalah Anda langsung tanyakan ke orang-orang yang lebih lebih oke untuk menjawab pertanyaan ini. Benar. Karena kalau misalnya Anda tanya kenapa dia menciptakan surga dan neraka, itu bukan cuma pertanyaan Anda, itu pertanyaan seluruh umat manusia. Dan jawabannya cuma ada di diskusi-diskusi yang lebih proper. Ya. Itu bukan kita ahli ya sih kayaknya. Kita bukan ahlinya. Dan itu pertanyaan semua orang. Itu iya, jadi Ilham Anda tidak sendirian. Bahkan di Itu- belakang Anda juga penasaran tuh. Betul, Kenapa ada neraka ya gitu. betul. Ya? Dan yang di belakang Anda juga, apakah Coki akan kasus menjawab ini? Pasti bisa. Dan ini kayaknya kalau dibahas di publik terlalu internal ya. Ya, tapi menurut gua, ini pertanyaan lo nggak sendirian, man. Lo nggak sendirian, man. Ya. Banyak yang nanya soal ini. Lo tanya aja ke orang yang lebih tepat untuk menjawab ini. Karena jujur, gua bukan wakilnya beliau dan gua nggak bisa menjawab ini dengan tepat. Tapi emang ente percaya surga dan neraka? Saya percaya invoice. Invoice, saya percaya. Oke. Sudah? Ya. Itu aja. Thank you, Bang. Sama-sama Ilham. Thank you, Masih Bebe thank you. Caro. Ini tapi Ilham nih jangan dijudgment karena dia orang yang begini kalau dijawabnya benar nanti jadinya bagus. Benar. Atau jadi Mama Gufron juga bisa. Ngomong sama semut. Saya udah boleh ngomong nih. Boleh, boleh Mas. Sebenarnya mau tanya bang, nggak capek bang berdiri di sini? Coba. Berdua ini di belakang. Oh enggak, dia nggak capek Perhatian, dia. perhatian banget ya. Cie. Enggak, saya takutnya intel gitu kan. Oh enggak. Talang mungkin mereka. Matel mungkin, Matel, Intel bukan. Iya, takutnya kan nanti lu ikut-ikutan kayak Mas Panji gitu. Aman, Tapi aman. kalau menurut lu sendiri bang, dari mensrianya Mas Panji kemarin, itu menurut lu gimana? Apanya nih? Jokesnya ya? Ya jokesnya, Iya. kemudian ditanggapin oleh orang banyak gitu. Iya. Ya kalau menurut saya Panji saat ngatain Gibran ngantuk itu menurutku nggak masalah. Oh Dan- spesifik ya, Gibran ngantuk ya? Iya kan salah satu yang banyak rame yang dibahas soal itu. Oh iya. Sampai Dokter Tompi bilang wah ini body shaming. Menurut saya nggak body shaming. Karena pas saya ketemu beliau juga itu di pertanyaan saya juga, ini orang ngantuk kali ya? Ya menurut saya itu nggak masalah dan kritikannya dan kalau stand up comedy kan goals utamanya komedi dan Iya. di situ nggak ngeritik dong tapi ada komedinya gitu sih. Iya. Kalau menurut gua, Ada masalah. kalau menurut gua mau kita bilang Panji nggak lucu kek, mau kita bilang materinya nggak lucu kek, tapi faktanya tiketnya kejual 10.000. Iya, itu faktanya ya. Itu Iya. faktanya. Faktanya berarti setidaknya ada 10.000 orang yang menganggap itu lucu. Nah. 10.000 itu sebanyak apa sih? Nah nih, gua kasih tau 10.000 itu sebanyak apa sih nih ya? 1, 2. Banyak kelamaan. Nah itu poinnya ngerti kan? Banyak banget men. 10.000 itu 10 kalinya tempat ini. Jadi menurut gua komedi itu subjektif. Ada orang yang bilang lucu, ada orang yang bilang nggak lucu, Ya. itu tergantung lagi penilaian kita masing-masing. Tapi kalau lo nanya show Mensrea Panji gimana? Rekor, karena Panji adalah orang Indonesia pertama yang special show-nya dibeli oleh Netflix. Dan Setidaknya itu ranking satu faktanya, dia. ya dan itu sekarang dia itu faktanya. Gue ngomong faktanya aja. Tapi kalau sesuatu yang di luar fakta, itu kan masalah personal. Ya. Kalau masalah personal, gue nggak bisa menjawab perasaan individu orang-orang yang ada di sini. Oke, kalau gitu gua tunggu show lu bersama Malaka Project ya. Sikat, terima kasih, thank you. Sebelum itu, saya Maman Anip Ya. dari salah satu fakultas dakwah di salah satu kampus. Subhanallah. Jadi yang mungkin mau tanyakan adalah mungkin nggak sih kita mengubah persepsi banyak orang Indonesia gitu yang ya percaya tahayul lah gitu. Ya, Sehingga untuk kita meluruskan kembali itu agak susah karena sudah cerita dari neneknya, Ya. mungkin nenek moyangnya lagi. Ya. Kalau menurut lu sendiri gimana? Sebenarnya kan Anda yang kuliah di Fakultas Dakwah ya. Iya kan, saya butuh banyak referensi. Itu tugas Anda loh. Iya, itu makanya. nggak kalau menurut gue gini, Ya, ya. tergantung tahayulnya sih kalau menurut gue. Kalau menurut gue tergantung tahayulnya. Ya. Kalau tahayulnya harmless ya, Kalau saya kasih contoh satu ya Contoh bisa tahayul. dikasih contoh nggak? Misalnya kayak gimana? Saya lupa tempatnya di mana. Ah. Cuman
dia ada sebuah lubang yang seperti ini, terus dipagerin, dan beliau bilang salah satu sunan dari Wali Songo itu ke Mekah lewat lubang itu.